Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Inilah alasan mantan Mendikbud yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertarik adopsi metode pendidikan sekolah Katolik. Usai bertemu dengan sejumlah uskup dari seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, di kantor KWI, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menilai sistem pendidikan di lingkungan sekolah Katolik telah memenuhi sebagian unsur pendidikan penguatan karakter yang bakal diterapkan pemerintah. Atas dasar itu, Muhadjir mengatakan ada rencana untuk mengadopsi metode pendidikan lembaga pendidikan Katolik untuk dipublikasikan dalam kebijakan PPK di lingkungan sekolah umum. Muhadjir mengatakan, sekolah sebagai salah satu tempat pembelajaran siswa harus mampu dalam mengelola tumbuh kembang peserta didik. Mantan Rektor Muhammadiyah Malang itu ingin sekolah tak hanya menjadi tempat transfer ilmu saja, melainkan juga sebagai tempat penguatan karakter serta pengembangan keterampilan. Dimulai dengan berpikir kritis dan analitis, kemampuan berkomunikasi dengan baik hingga berkolaborasi untuk menciptakan inovasi. Hemat saya, di dalam lembaga pendidikan Katolik, sebagaimana dulu saya pernah mengenyam ilmu di sekolah Katolik, pendewasan pribadi dan penghayatan nilai hidup sebagaimana manusia baru yang dibangun atas tata nilai Kristiani sangat diupayakan dengan sangat sungguh-sungguh, seperti pendidikan membangun kesadaran dan keberanian. Kata Muhadjir, pada dasarnya pendidikan Katolik dibuka untuk menjadi representasi gereja dalam mengupayakan pendidikan yang bermutu dan manusiawi. Dalam pendidikan Katolik masih mempertahankan keunggulan dalam pelayanan yang bermutu demi menciptakan pendidikan karakter, yaitu terbentuknya insan-insan pendidik yang berintegritas kepribadiannya, kematangan pribadi, keseimbangan jasmani dan rohani yang karena dimekarkan oleh nilai Kristiani dalam wadah negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan Katolik juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu membangun idealisme yang benar bagi peserta didik. Apapun bidang studi yang diajarkan di sekolah demi menuntun peserta didik dalam membangun kesadaran yang menjadi gerbang kesuksesan hidupnya. Menyetir pendapat pakar pendidikan J. Donald Walters, pendidikan karakter yang mendewasakan harus membuang jauh-jauh paradigma lama, bahwa pembelajaran sekedar memberikan fakta dan menjelaskan data sebanyak mungkin ke dalam kepala peserta didik. Dalam artian, tugas peserta didik membantu agar peserta didik bisa menemukan bakat dan minat yang disesuaikan dengan perkembangan kepribadiannya. Peserta didik harus berani unjuk kepribadiannya dalam semangat rendah hati, solider dan saling berbagi antar sesama manusia. Intinya pendidik mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi sesuai kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan sehingga peserta didik berani, tekun dan bertanggung jawab atas apa yang sedang dialaminya. Sambung Muhadjir, ciri manusia dewasa bukan hanya mengacu pada kedewasaan fisik saja, melainkan kedewasaan psikis dan spiritual. Ketiga konteks ini sangat begitu ditekankan di dalam pendidikan Katolik dan mendapat tempat di setiap proses kegiatan belajar mengajar. Dengan itu pendidikan untuk mewujudkan peserta didik mengacu pada pendewasaan, agar dapat membangun relasi dengan diri sendiri, sesama dan Tuhan Pencipta serta lingkungannya. Sebagaimana filosofi pendidikan adalah mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan dalam memahami dan menguasai suatu bidang ilmu. Dalam hal ini guru sebagai pendidik harus memiliki komitmen tinggi yang ditandai dengan 7 habits, seperti proaktif dalam melakukan sesuatu perubahan di dalam diri peserta didik untuk mencapai tujuan akhir atau the begin with the end mind, mengasah bidang kehidupannya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial emosional. Hal ini serupa dengan Yesus Sang Guru sejati, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya, Injil Matius bab 5, ayat yang ke-8.